يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. فيا عباد الله، بقوله تعالى الذي قرأته اتقوا الله حق تقاته. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar Jumat ini, mari sama-sama kita mengingatkan diri kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nilai diri kita di hadapan Allah adalah takwa kita. Kalau kita bernilai diri dengan ganteng kita, dengan tampan kita, dengan gagah kita, siapa kita dibandingkan dengan Fir'aun? Kalau kita nilai diri kita dengan harta kita, siapa kita dibandingkan Qarun? Kalau kita nilai diri kita dengan popularitas, siapa kita dibandingkan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Popularitas Nabi Muhammad tidak cuma di dunia, tapi sampai di arasy-Nya Allah. Kalau itu yang menjadikan sandaran keistimewaan kita, percuma. Berkaca, bercerminlah siapa kita. Kalau keilmuanmu yang akan engkau jadikan sebagai sandaran kehebatanmu, kemuliaanmu, siapa kamu dibandingkan dengan Nabi Khidir? Nabi Musa pun diperintahkan oleh Allah untuk mempelajari bagian daripada Nabi Khidir. Oleh karenanya, kalau baru sekedar doktor, profesor, engkau sudah merasa hebat, tanpa ketakwaan, sungguh itu semua tidak ada nilainya di sisi Allah. Oleh karenanya, takwa bisa dimiliki siapapun, sekalipun tidak punya jabatan. Takwa bisa dimiliki oleh siapapun, sekalipun orang yang tidak punya gelar. Takwa bisa diraih oleh siapapun, sekalipun dia tidak punya pandangan nama, baik di dunia maupun di manapun. Oleh karenanya, mimbar Jumat senantiasa mengajak kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi jasad kita sebentar lagi akan terkulai, lemah, layu, tak berdaya. Maka sungguh hanya ketakwaan yang dinilai dari diri kita. Tapi ingat kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, tapi jangan lupa cari wasilah, cari jalan, cari sarana untuk bertakwa. Maka tidak ada lain, salah satu sarana kita untuk bertakwa kepada Allah ialah meneladankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasul bagi kalian adalah teladan yang baik, uswatun hasanah dalam segala hal, hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan orang tua, hubungannya dengan siapapun yang ada di sekitarnya, sahabat, teman, keluarga, istri dan anak-anak. Bahkan kita belajar dari Nabi bagaimana berhadapan dengan musuhnya sekalipun. Kita belajar dari Nabi bagaimana berhadapan dengan orang yang mengangkat pedang pada dirinya. Itulah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, momentum Rabiul Awal ini, mari kita banyak mengingat kehebatan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagian daripada memperingati Maulid Nabi bukan sesuatu hal yang buruk. Kalau ada orang bertanya kenapa kita pada bulan Rabiul Awal melakukan satu hal yang membuat satu acara, membuat satu peringatan tentang bagaimana kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Pertama, peringatan Maulid Nabi adalah pengulangan sejarah. Firman Allah dalam surah Ad-Dariyat ayat 55, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Wahai Muhammad, ingatkan, fa inna dzikra, sesungguhnya pengingatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Al-Imam At-Tabari yang bernama Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kathir At-Tabari, seorang ulama lahir pada tahun 879 Hijriah, menafsirkan ayat ini. Apa kata beliau? Wa'idh ya Muhammad, nasihati mereka wahai Muhammad, man arsalta ilai, siapa yang mengutusmu.
Kita bangga dengan utusan presiden, kita bangga dengan utusan gubernur, kita hormati utusan itu. Tapi ini utusan Allah, utusan raja seluruh raja, utusan Allah yang menciptakan kita, utusan Allah yang menciptakan seluruh alam, utusan Allah yang menciptakan surga. Semoga menjadi tempat akhir kita. Maka diingatkan, wadzakir, baca ayat surah Az-Dzariyat ayat 55, wadzakir. Maka ini pengulangan sejarah para ulama, mereka sebagai warahatul anbiya menyampaikan hal yang sama seperti yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan buka kitab tafsir At-Tabari kalau tidak percaya apa yang saya sampaikan. Wa'id ya Muhammad man arsalta ilaih fa innal 'idhata, sesungguhnya pengingatan ini, nasihat ini, tanfa'u ahlal imani billah, akan menjadi manfaat bagi orang yang beriman. Satu ayat. Alasan yang kedua, pengungkapan rasa syukur. Kenapa? Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hei kalian semua, berpeganganlah teguh dengan tali-tali Allah. Ahlu tafsir mengatakan adalah Al-Quran dan tuntunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Wa la tafarraqu, jangan kalian terpecah belah. Lalu ayat berikutnya apa? Wadhkuru, ingatlah, ingatlah nikmatullahi alaikum, nikmat Allah kepada kamu. Apa sebab? Sebelum Nabi Muhammad datang, lihat manusia bermusuhan, lihat manusia saling berselisih. Berselisihnya bukan hal antara hak dan batil, berselisih masalah harta, berselisih masalah wanita, berselisih masalah apapun yang menjadi sebab perselisihan. Tapi ketika Nabi datang, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'daan, di mana dulu kalian saling berselisih, fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah, Nabi kita Muhammad melembutkan di antara hati kalian. Yang kaya menyayangi yang miskin menghormati yang kaya, yang kecil menghormati yang besar menghormati yang kecil. Sampai turun hadis Nabi, laisa minna man lam yahtarim kabirana wala yarham saghirana. Bukan umatku siapa yang tidak menghormati yang besar dan tidak menyayangi yang kecil. Kasih sayang ya. Sayyidina Bilal, sekian banyak budak jariyah yang dibebaskan, perbudakan manusia. Siapa pelopornya? Bukan Amerika, bukan negara barat. Pelopornya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu diingatkan. Sampaikan ini kepada siapapun untuk mengingat baginda Nabi kita Muhammad SAW. Fa asbahu bi ni'mati ikhwana. Gara-gara itu yang tadinya ada menjadi saudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Terlebih lagi kemusyrikan, kekufuran menyebabkan manusia sampai di ujung api neraka. Datang Nabi kita Muhammad SAW, fa anqadhakum minha. Nabi menyelamatkan umatnya dari api neraka. Kadzalika yubayyinullahu lakum. Allah saja senantiasa menerangkan ini kepada Nabi. Begitulah Allah menerangkan kepada kalian ayat-ayatnya la'alakum tahtadun. Mudah-mudahan kalian mendapatkan hidayah. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, peringatan Maulid Nabi adalah ungkapan rasa bahagia. Silakan baca surah firman Allah surat Yunus ayat 58 sampai 59. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Hai umat manusia, sungguh telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur, obat dari penyakit hati kita. Wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Qul bi fadlillah, katakan wahai Muhammad, atas anugerah Allah tersebut, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya, fabidzalika, atas alasan itu semua, falyafrahu, bergembiralah kamu, huwa khairun lahum mimma yajma'un. Orang yang berkumpul bergembira atas anugerah Allah, khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan. Subhanallah. Apa kata Al-Imam Al-Qurtubi? Siapa Imam Al-Qurtubi? Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Ansari Al-Qurtubi, lahir tahun 671, yang memiliki tafsir Al-Qurtubi. Apa kata beliau? Wal farhu ladzatun fi qalbi bi idrakil mahbub. Yang namanya rasa bahagia itu adalah kelezatan yang ada di dalam hati ketika berjumpa dengan orang yang dia cintai. Kalau manusia biasa
jangankan bertemu dengan orang yang dia cintainya, disebut namanya saja dia sudah bahagia. Apalagi baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ini wal farah as-surur seperti ini. Dan ingat, tidak ada kebahagiaan yang boleh dilakukan kecuali apa? Atas anugerah Allah yang diberikan. Orang yang bergembira bangga dengan jabatannya haram, karena ini menunjukkan kesombongan. Orang yang bergembira karena apa? Punya keilmuannya yang tinggi, haram. Tapi bergembira atas kelahiran baginda Nabi, dan di tangan baginda Nabi turun Al-Quran, nasihat bagi umat, kita boleh bergembira. Menyambut siapa? Menyambut kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad. Baca riwayat Imam Muslim, Abu Lahab pamannya yang sudah dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahab wa tab, sungguh celaka diri Abu Lahab. Tapi dalam riwayat Imam Muslim dapat diceritakan karena rasa bahagianya karena menyambut kelahiran Nabi ketika dia memerdekakan budak yang bernama Suwaibah. Maka dalam satu riwayat yang tercatat dalam riwayat Imam Muslim, kalau tidak percaya silakan buka sendiri, apa yang didapat oleh Abu Lahab? Setiap hari Senin azabnya di api neraka diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana hamba Allah yang mentauhidkan Allah, yang mencintai syariat Allah, ketika merasa gembira dengan kelahiran Nabi? Kalaulah orang kafir, lau kana hadza kafiran, kata Imam Al-Busiri, kalau saja orang kafir ini bahagia dengan kelahiran Nabi, mendapatkan satu keistimewaan, apalagi hamba-hamba Allah yang bergembira dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada yang bilang, bukankah maulid itu bid'ah? Dalam mimbar Jum'ah ini saya tidak akan bisa menjelaskan, waktu kita yang sempit, tapi cukup bagi saya untuk menyampaikan ungkapan beberapa ulama. Yang pertama, Imam Ibnu Taimiyah. Siapa Imam Ibnu Taimiyah ini? Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Taimiyah. Beliau ulama yang lahir pada tahun 661. Orang yang paling ketat, orang yang paling tegas urusan masalah bid'ah. Bahkan dia panutan ulama-ulama atau ustadz-ustadz terkini yang terkait dengan masalah hukum bid'ah. Lalu apa ungkapan beliau Imam Ibnu Taimiyah? Perhatikan baik-baik, pasang telinga kita dengan keras, dengan tegas, terbuka. Fata'zimul maulid wattikhadhuhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas. Sungguh pengagungan daripada lahirnya Nabi dan menjadikannya sebagai musim telah dilakukan oleh sebagian manusia. Wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim. Dan apa yang beliau katakan, di dalam maulid itu ada pahala yang agung. Kenapa kata beliau? Li husni qasdihi, karena ada tujuan yang baik, karena ada niat yang baik, dan karena apa yang berikutnya? Wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena dia mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Taimiyah, orang yang paling keras urusan masalah bid'ah, membid'ahkan. Ini ulama 661. Lalu berikutnya salah satu ungkapan ulama, Al-Imam Abu Syamah, Syekh Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf Ibn Muri An-Nawawi, guru besarnya, salah satu guru besar daripada Imam Nawawi. Apa kata beliau? Wa min ahsani ma btada'a fihi fi zamanina ma yuf'alu kulla amin fil yaumil muwafiq li yaumi maulidi sallallahu alaihi wasallam. Di antara bid'ah yang paling bagus, yang paling mulia, kata Imam Abu Syamah, yang dibid'ahkan, yang diadakan di zaman kita, apa katanya? Ma yuf'alu, apa yang dilakukan setiap tahun di hari yang bertepatan dengan apa? Hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari apa? Minas sadaqah, dari sedekah. Wal ma'ruf, perbuatan baik. Wa idhari zina, menunjukkan apa? Perhiasan-perhiasan. Di negeri-negeri, negara-negara lain, kalau hari Maulid dipasang tuh rumahnya seperti hari Id, seperti hari lahir mau dipasang, dihias. Ya, wasurur, dan kebahagiaan. Fa inna dzalika ma'a fihi minal ihsanil fuqara. Selain itu, kalau ada orang yang berbuat baik kepada orang-orang fuqara, sebagai apa? Musy'irun bimahabbatihi, ungkapan rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wa ta'zimu, dan mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW fi qalbi fa'il dzalika, dan terlebih dari itu wa syukran lillah, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Apa sebab?
karena Allah yang mewujudkan manusia mulia. Kalau ada orang yang bilang, kenapa kita berlebihan memuji Nabi? Tidak ada kata hulu ketika kita memuji Nabi, ketika kita tidak menjadikannya sebagai Tuhan. Yang hulu kalau kita memuji Nabi sebagai Tuhan. Siapa yang paling pandai memuji Nabi? Tidak ada kecuali Allah. Surat Allah berfirman, innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar pada akhlak yang baik. Oleh karenanya, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, apa yang saya sampaikan, saya tidak mau merubah pandangan kalian yang tidak setuju dengan zikr maulid Nabi Muhammad SAW, tapi paling tidak saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ibnu bin Taimiyah, untuk tidak sembarangan berkata kotor kepada siapapun yang mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya berprinsip, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita tidak tahu ilmunya, kita tanya dengan para ulama yang para ahlinya. Saya akan sampaikan sedikit daripada ungkapan Al-Imam Hasan Al-Baghdadi. Apa kata beliau? Wadidtu law kana li mislu dhahabin mislu jabal Uhudin dhahaban la anfaqtuhu ala qiraati maulidin nabi. Kalaulah aku punya uang sebanyak gunung Uhud emas, akan kuinfakkan semuanya untuk memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.